Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang hari ini memberikan kesempatan kita untuk bisa kembali berada di sini, kembali hidup kembali, dan jantung kita, paru-paru kita, darah kita semua bergerak, mengalir, berjalan tanpa kita perintahkan. Dan bahkan ketika Bapak Ibu memasukkan makanan ke dalam mulut kita, ketika makanan itu masuk ke kerongkongan kita, maka sudah tidak ada lagi daya kita di sana. Allah semua yang mengendalikan, Allah semua yang mengurusnya, Allah semua yang mengontrol itu. Maka kita tidak ada daya sama sekali. Allah semua mengendalikan ini semua, dan subhanallah begitu maha besar dan maha penyayang ya Allah Subhanahu wa taala. Dia cukupkan segala kebutuhan kita dengan kalimat alhamdulillah. Kalimat yang membuat kita terus-menerus merasa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang tidak mampu kita hitung. Bahkan kalau cuma sekedar listrik mati saja mungkin kita begitu luar biasa bahagianya ketika listrik itu hidup, tapi kita lupa bahwa ada matahari yang tiap hari menyinari kita di sini. Ada matahari yang luar biasa dengan kasih sayang Allah, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, memberikan begitu banyak nikmat yang Dia berikan. Dan dengan matahari itulah tumbuhan bisa hidup. Dengan matahari itu kita sekarang bisa bernafas juga dengan oksigen yang muncul dari fotosintesis. Dan dengan begitu besarnya Allah, maha besarnya Allah, kita merasakan hidup kita ini begitu banyak kemudahan yang Allah berikan. Dari semua yang Allah berikan atau mungkin kita minta kepada Allah dan mungkin belum dikabulkan, lebih banyak yang Allah kabulkan daripada yang tidak atau belum dikabulkan. Maka ketika seseorang sudah masuk, atau kita muslim ya, orang-orang beriman itu masuk ke surganya Allah, maka di surga itu ternyata Rasul mengabarkan tiba-tiba ketika mereka sudah masuk surga, ada malaikat membawakan kepada mereka pahala yang begitu banyak, bergunung-gunung pahala. Lalu orang-orang atau penghuni surga tadi bertanya kepada malaikat, ini apa? Apa ini kok begitu banyak pahala ini? Terus malaikat menyebutkan atau menyampaikan, ini adalah pahala dari doa-doa yang kalian panjatkan di dunia, namun belum Allah kabulkan, tapi Allah tunda ketika sudah sampai di surga. Maka berdoa merupakan salah satu ibadah yang luar biasa. Ibadah yang kita dikabulkan sama Allah itu pasti kita wajib yakin bahwa semua doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalaulah belum dikabulkan maka Allah akan simpan itu nanti di surga sebagai bentuk amal. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, bukan perkara doa yang aku pedulikan, tapi diberi taufik hidayah untuk berdoa, itulah yang menjadi kegusaran hati, kata Umar. Kenapa? Banyak orang yang disibukkan dengan dunia, akhirnya mereka lupa berdoa. Maka kita minta pada Allah dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah berkahi, Allah muliakan ini, Bapak sekalian, dengan majelis seperti inilah sebenarnya umat Islam zaman dulu bisa bangkit. Umat Islam zaman dulu bisa menguasai 2/3 dunia, ya. Karena mereka dulu dibekali oleh Nabi SAW dengan ilmu, ya. Maka iman kita harus terus dicas dengan ilmu. Ilmu apa saja, macam-macam. Kalau kita bicara tentang kesehatan hari ini, insya Allah akan kita bahas adalah 400 ayat lebih dalam Al-Quran yang di sana kita bisa merenungi betapa besar atau betapa maha pengasihnya Allah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk mempelajarinya. Dan apa yang kita dapatkan saat ini tidak lepas dari perjuangan manusia yang paling baik fisiknya, akhlaknya, Allah sempurnakan nasabnya. Manusia yang paling ganteng sedunia, Nabi Yusuf hanya sepertiga gantengnya beliau, yaitu Rasulullah SAW, yang kita membaca salawat kepada beliau, maka Allah memberikan kepada kita 10 pahala. Maka mudah-mudahan kita semua di sini dicatat menjadi umatnya yang cinta beliau, cinta dengan sunnah-sunnah beliau, bukan cuma dengar sekedar slogan, tapi juga kita buktikan dengan amal atau perbuatan kita hari-hari. Baik, kalau kita bicara tentang kesehatan hari ini, topik yang tentang itu, maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk belajar. Jadi Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, bahwa jelaslah bahwa Al-Qur'an itu benar. Jadi kita sebenarnya kalau kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah dimanapun, dan itu sudah dicontohkan atau diberikan petunjuk oleh Nabi kita alaihissalam, maka sebenarnya banyak hal-hal yang kita bisa renungi. Contoh, kenapa ada malam, kenapa ada siang, ya, kenapa ada buah-buahan dengan beraneka warna, kenapa ada ini, kenapa. Jadi itu semua maunya Allah agar kita bisa mengenal Dia lebih baik. Kalau Bapak Ibu melihat, katakanlah di depan itu kan ada apa tuh? Ada jeruk, ya, ada jeruk warna kuning, ada mungkin kalau Anda lihat brokoli, ya, di situ ada brokoli seperti itu, brokoli apa? Seledri gitu kan. Siapa yang membuat kayak begitu gitu kan? Ada sayuran yang bentuknya lurus gitu kan. Jadi coba saya ambil gitu ya. Jadi kalau kita lihat sayuran seperti ini, ya sebenarnya
Allah ingin menunjukkan eksistensinya kepada kita, ya. Jadi dalam buah-buahan seperti inilah sebenarnya kita perlu merenung bahwa di sini kita bisa mentadaburi kebesaran Allah. Maka dalam ilmu pertanian, ya, atau dalam ilmu zakat, salah satu yang paling banyak zakatnya adalah petani. Kenapa? Karena kerja mereka nggak banyak. Petani itu dia ambil benih, dia tanam ke tanah, habis itu Allah yang urus semua. Betul kan? Allah yang tumbuhkan akarnya, Allah yang tumbuhkan batangnya, Allah yang tumbuhkan daunnya, Allah yang tumbuhkan rantingnya, semua yang Allah yang urus. Makanya peran mereka itu cuma nyiram doang. Itu sebabnya zakat mereka kan banyak. Dibandingkan dengan yang lain, zakat petani itu paling banyak. Kenapa? Perannya mereka tuh nggak banyak. Ya, maka di situ sebenarnya kalau kita lihat kenapa ada sayur warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah kayak begini. Allah ingin memberikan sesuatu, ya, kepada kita hamba-hambanya ini untuk bisa menjalankan peran kita di muka bumi sebagai Abdullah dan Khalifah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun," kata Allah. Kami ciptakan manusia itu tidak lain tidak bukan untuk ibadah. Ibadah itu perlu sehat, betul nggak? Jadi kalau seandainya manusia itu tidak sehat, maka sebenarnya dia zalim sama dirinya. Ibadah itu butuh sehat. Kemarin saya sempat istri saya dirawat dan subhanallah, dokter yang merawat itu ceritanya apa? Ceritanya dia dokter penyakit dalam, dia cerita dia banyak sekali menggagalkan atau membatalkan calon-calon jamaah haji yang mau berangkat, yang sudah ngantri sekian tahun tiba-tiba gagal ginjal. Anda kebayang nggak? Maksudnya perjuangan haji itu kayak apa gitu kan? Yang ngantri 10 tahun bahkan 20 tahun bayar sekian, tiba-tiba waktu medical check up nggak jadi berangkat. Kebayang nggak nyeseknya kayak apa? Gara-gara apa itu? Salah satunya pastinya gara-gara makan. Gimana mau sehat kalau makannya? Gimana mau ibadah? Makan juga masih ngawur. Jadi itu sebabnya dalam Islam, ibu sekalian, makanan pun diatur, ya. Dan Allah memberikan kepada kita semua pola-polanya untuk kita jauh lebih sehat badannya, ya, ke depannya. Supaya apa? Karena banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan itu butuh sehat gitu lah. Butuh sehat. Ya, kalau nggak sehat nggak bisa. Contoh, sholat aja kalau orangnya katakanlah sakit sendi gitu kan nggak bisa. Dan setiap pengurangan dari ibadah pasti pengurangan pahala. Contoh, orang sholat duduk setengah pahala daripada sholat orang berdiri. Orang sholat berbaring setengah pahala daripada orang sholat duduk. Maka rugi banget kalau seandainya kita zaman sekarang ini dengan begitu banyak informasi masih tidak mau juga menjaga badan. Sebab apa? Rugi banget ibadahnya berkurang. Maka sehat, ya, kata kunci pertama, sehat atau healthy style atau healthy lifestyle dalam konteks seorang muslim bukan untuk gagah-gagahan. Healthy lifestyle dalam benak seorang mukmin adalah dalam rangka meningkatkan ibadah dia kepada Allah. Saya sering sampaikan, nggak ada guna kita minum jus tiap hari, nggak ada guna kita minum impulse water, makan kurma segala macam, tapi Quran satu lembar pun tak dibaca. Nggak ada guna kita macam-macam makan ini herbal segala macam, tapi bangun malam pun begitu luar biasa berat. Kesehatan harus membuat kita lebih banyak atau lebih baik ibadahnya kepada Allah. Ya. Jadi kalau sudah sehat maka perbaiki ibadah. Kalau belum sehat banyak-banyak minta ampun. Ya, sampai kepada Allah betapa luar biasa kita zolim dengan badan kita selama ini, dan subhanallah akhirnya dengan kezoliman yang kita lakukan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita sakit. Ya. Manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Kalau dia sering sakit pasti ada hal yang berkaitan dengan Al-Quran ataupun petunjuk Nabi SAW yang dia langgar. Pasti ada. Ya, jadi kalau kita paham konsep ini, Bu sekalian, maka kita akan jaga banget badan ini. Kita akan mikir banget untuk makan cireng, cilok, bakso, macam-macam gitu kan, misalkan gitu ya. Atau sosis-sosis yang nggak sehat gitu kan. Ada nggak sosis yang sehat? Ada. Ya, jadi saya bicara begini, ini ada yang jualan nggak sih? Kemarin pas di Bandung, pas di masjid apa gitu, pedagangnya pada protes karena habis kajian pada nggak mau beli. Ya gitu. Contoh misalkan, siapa yang suka gorengan? Saya.
Mari kita bahas gorengan. Balikin dulu. Mari kita bahas gorengan. Gorengan terbuat dari apa? Tepung. Di usus kita tuh ada bagian atau ada barriernya, ada penjaganya. Penjaganya itu akan menjaga bagian usus untuk tidak keluar masuk ke pembuluh darah. Ya, kalau dia bocor, penyakit itu atau kondisi itu namanya leaky gut. Leaky gut. Ya. Dan kalau dia sudah keluar dari usus ke pembuluh darah, maka otomatis cikal bakal autoimun akan terjadi. Autoimun, kanker, penyakit-penyakit degeneratif. Kenapa? Karena 80% sistem kekebalan tubuh kita dibuat di pencernaan. 80%. Ya, artinya kalau ususnya bermasalah, maka akan banyak muncul masalah yang lain. Dan salah satu biangnya yang paling sering menyebabkan itu adalah tepung. Gitu. Jadi wanita perempuan gitu kan, yang biasanya ada keluhan menstruasinya atau mungkin muncul kista, muncul PCO, muncul endometriosis segala macam, biasanya akan diawali dengan masalah di pencernaan dulu, dan kalau dilihat bagaimana polanya, biasanya itu akan dimulai dari mens. Jadi masalah pada wanita secara khusus ya, wanita itu masalah paling dasarnya kalau seandainya dia mensnya bermasalah, maka akan muncullah masalah-masalah yang lain. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki itu ada mensnya juga. Nggak tahu ya. Tapi ini mensnya tanda kutip. Laki-laki itu antara perubahan malam dan antara perubahan malam ke pagi hari, siang, ya maka matahari terbit gitu kan, biasanya agak sedikit vulgar, nggak apa-apa lah, kita buat belajar. Biasa laki-laki yang normal itu antara pergantian malam subuh ya menjelang matahari terbit gitu, biasanya alat vitalnya akan mengeras. Itu mensnya laki-laki. Jadi kalau laki-laki tidak mengeras alat vitalnya, ada masalah. Masalah di mana? Kemungkinan besar makanan. Dan kemungkinan besar yang dimakan terlalu over hormon-hormon yang bersifat estrogenik. Maka saya tidak menyarankan laki-laki banyak mengkonsumsi kedelai. Lebay nanti dia. Laki-laki itu sekali-sekali silakan, tapi kedelainya pun cari kedelai yang aman, karena nggak semua kedelai sehat zaman sekarang. Ya. Laki-laki makannya apa? Habatus sauda. Gitu, karena habatus sauda itu dia master hormon. Jadi ada satu bahan dalam habatus sauda itu namanya pregnenolon, yang itu bisa mereset seluruh sistem hormon. Maka lagi-lagi saya sarankan sih ya, kalau mau lebih sehat lagi ke depannya, mulai mengkonsumsi rutin habatus sauda. Nggak usah banyak-banyak, 1-2 kapsul satu hari cukup. Pagi minum, malam minum, pagi minum, malam minum. Dia mau buat mereset hormonnya. Ya. Jadi orang-orang barat tuh tahu beginian. Jadi hormon kita itu kalau sudah bermasalah di atas, semuanya kena gitu kan. Ya, kena semua. Jadi ketika sudah terhambat di bagian atas, maka progesteron kena, estrogen kena, testosteron semua kena. Dan itu sebagian besar bermula dari masalah di usus. Kembali ke gorengan. Belum selesai. Gorengannya digoreng pakai apa? Minyaknya minyak kelapa atau minyak sawit? Minyak sawit. Minyak sawit kategorinya lemak trans. Lemak trans kalau masuk ke badan kita, digoreng, dipanaskan, maka dia akan teroksidasi, lengket di usus, lengket di pembuluh darah. Terus apa lagi? Sayur. Kan pakai sayur tuh gorengan, bakwan gitu kan. Sayuran digoreng ya rusak lah enzimnya. Terus yang dimakan apa? Jadi makan gorengan tuh makan apa gitu loh? Makan kalori. Makan gula yang sudah dipanaskan, karena tepung itu lama-lama jadi berubah, jadi masuk ke tubuh kita jadi gula juga. Gula nggak kepake akan berubah menjadi glikogen. Glikogen nggak kepake diubah jadi lemak. Gitu. Udah mulai paham konsepnya gitu ya. Jadi nanti kalau Anda mau bikin bakwan atau bikin gorengan lah, bakwan misalkan contohnya gitu kan, bisa kok. Caranya Anda bikin bakwan yang tidak pakai tepung, gluten. Ada sekarang kan tepung non gluten, ada kan? Ada.
kasih sayur organik. Diaduk-aduk pakai tepung gitu kan, kasihlah bumbu segala macam yang alami gitu, lalu dipanggang, di bake di oven. Gak pakai minyak kan? Bisa Kak? Bisa, saya udah makan, makanya saya tahu. Kayak itu saya berani makan, meskipun nggak boleh, jangan sering-sering juga karena tepung lagi kan. Ya, karena kenapa saya tidak menyarankan sering-sering makan tepung atau nasi? Karena memang banyak akan kita dapatkan masalah dari situ. Apalagi kalau seandainya sudah dipanaskan. Ya. Semakin makanan itu dipanaskan semakin enak. Ya. Semakin makanan dipanaskan semakin enak. Salah satu makanan paling enak di dunia apa namanya? Rendang. Betul? Loh, CNN aja menobatkan rendang itu sebagai makanan paling enak sedunia kan? Tapi sehat nggak? Nggak sehat sebenarnya. Kita harus akuin nggak sehat. Kenapa? Santan kan? Jadi kalau Anda pengen makan daging, ya dagingnya mungkin dipanggang, dibakar atau dikukus, atau mungkin bukan dikukus tapi di sup seperti itu lebih baik sebenarnya. Tapi boleh nggak makan rendang? Saya tidak melarang. Ya, silakan aja makan, tapi harus ada balancingnya juga, harus ada penyeimbangnya juga. Kalau Anda makan nasi katakan satu piring, ya minimal satu piring lagi itu sayur sama buah gitu loh. Ya kadang-kadang kita boro-boro makan begituan. Buahnya pun di sesi akhir baru kita makan. Padahal dalam Al-Quran Allah memberikan petunjuk kepada kita makan buah itu sebelum makan. Jadi mulai sekarang diubah pola makannya. Ya, dan pagi-pagi jangan banyak sarapan. Kenapa? Karena kita sudah kebanyakan makan, betul nggak? Kita udah kebanyakan makan? Nggak mau ngaku. Baik. Kalau nggak mau ngaku, gampangnya pegang aja pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipatan, artinya Anda udah kebanyakan makan. Ya, dan makannya tidak benar. Ibu-ibu yang dulunya wajahnya persegi, sekarang bak rembulan, itu tanda penyakit sih. Saya tadi lihat ada ibu-ibu pas on the way ke sini, ada ibu, saya lihat mbak-mbak sih kayaknya, saya lihat wajahnya itu bulatnya minta ampun, sakit banget. Serius. Karena wajah kita cerminan isi perut. Ya. Wajah kita itu cerminan isi perut. Jadi kalau mau lihat wajah orang itu, kalau orang itu lihat makanannya sehat atau tidak, gitu kan, yang dimakan itu kira-kira bermasalah atau tidak, wajah kita itu adalah salah satu indikatornya. Ini serius, saya nggak bercanda. Bahkan kalau beberapa kali saya ngeliat orang, karena memang belajar juga sedikit banyak, itu ngeliat wajah orang tuh mau mati pun saya tahu. Tapi kapan nggak tahu. Kapan nggak tahu, Allah yang tahu gitu kan. Tapi mau mati itu kayaknya ini lama nih, nggak lama lagi hidupnya, bener ternyata. Beberapa kali kayak begitu gitu kan. Kenapa? Wajah kita tuh kalau orang pucat, misalnya jantung yang bermasalah, maka bibirnya pucat. Orang ginjal yang kena pasti bibir pucat, ini mulut, tengkuk segala macam kelihatan. Ada, pergilah lihat orang-orang yang lagi di ICU, kelihatan kan? Aura wajahnya itu apa ya? Memang aura sakit gitu kan. Kita aja kalau sakit kelihatan, gak usah ngomong, sakit nih, badannya sakit gitu loh. Apalagi memang bermasalah di pencernaannya, ya, atau mungkin di perutnya. Ya maka perhatikan apa yang kalian makan, kata Allah. Falyanzuril insana ila ta'ami. Perhatian apa yang kalian makan. Terus kalau kita bicara tadi tentang pergerakan malam dan siang, tadi saya cerita tentang pagi-pagi sarapan. Jadi pagi-pagi itu bukan waktu yang tepat untuk banyak-banyak makan. Kenapa? Karena memang secara pergerakan hormon ghrelin namanya, ada hormon lapar, itu pagi-pagi itu waktu di mana hormon ghrelin kita tuh lagi rendah-rendahnya. Kalau lagi rendah-rendahnya makan, waktu hormonnya tidak banyak, bukan waktu yang tepat. Sedangkan pagi hari adalah waktu di mana kita sedang buang-buangan, gitu ya. Kalau sedang buang-buangan, jangan ganggu proses itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang tetap mau membantu proses itu lebih baik, maka pagi-pagi lebih baik minum air putih. Atau kalau enggak, makan buah, makan sayur, gitu kan. Itu lebih baik. Jadi sudah saatnya kita mengucapkan perpisahan kepada abang-abang nasi uduk, gitu kan. Pagi-pagi jangan lagi bikin nasi goreng. Ya. Sering nggak sarapan nasi goreng? Terus kalau sudah ke kantor ngapain? Ngantuk kan? Baik, kita cerita sedikit ngantuk.
biar Bapak Ibu paham. Lagi lapar, saat lapar Bapak Ibu sekalian, kita kan butuh energi gitu lah. Karena waktu lapar kita butuh energi. Kita butuh asupan, entah itu protein lah, karbo lah, segala macam. Harusnya, ini pemahaman saya pribadi sih ya, ketika makanan itu masuk, maka otomatis harusnya badan kita kan berenergi, bertenaga kan, bukan malah lemes atau tidur. Kalau seandainya muncul keluhan atau mungkin kondisi kita yang lemes dan bawaan pengen tidur tadi, mungkin yang dimakan bermasalah, paham ya? Atau kitanya nggak mampu ngolah makanan tadi. Itu sebabnya kalau Anda pagi-pagi, contohnya pagi-pagi itu Anda makan, atau kita makan nasi goreng, atau katakanlah siang lah gitu, kita misalkan makan nasi padang. Ya, saya bukan anti nasi padang. Ya, maksud saya itu makan makanan seperti itulah yang banyak minyaknya, santannya, ya seperti itu. Akan beda ceritanya. Biasanya kan kalau habis makan gitu kan ngantuk. Kenapa? Nasinya sendiri kan sudah miskin serat. Betul? Nasinya sudah miskin serat. Ada enzim nggak dalam nasi tadi? Ada, udah habis. Yang makan enzimnya siapa? Ayam. Iya kan? Ayam kampung itu kan makan tuh kan bekatul kan, makanya ayamnya nggak kena diabetes. Yang kena manusia yang punya akal. Kita tertawa tapi harusnya nangis sih. Kadang-kadang saya bilang, kok nggak mikir-mikir kita gitu kan? Terus aja ketika disuruh kurangi makan nasi gitu kan, nanti gimana kalau makan? Anda tetap bisa hidup tanpa nasi, tenang aja. Yang kita butuhkan bukan nasinya, tapi karbohidratnya. Kan gitu. Karbohidrat dari mana? Buah juga ada karbohidrat, ada fruktosanya, ada sukrosanya, kan banyak pilihannya. Jadi beberapa teman-teman yang kalau sempat baca di IG, ada beberapa postingan atau video pendek saya itu ada tips mengatasi kantuk. Salah satunya apa? Kurangi nasi mulai sekarang. Ya. Sudah makan siang belum? Belum. Nanti kita buktikan. Ya. Bapak Ibu mau sehat nggak? Mau? Salah satu caranya kurangi makan nasi putih. Siap nggak? Siap pun lemes kayak begini. Siap? Siap nih. Allah saksinya loh. Gak main-main. Biar ibadahnya kan lebih baik. Ini baca Quran baru setengah halaman sudah tidur gitu kan. Ya. Nah, beda cerita kalau tadi kita makan kata nasi goreng atau nasi yang banyak santan tadi, beda ceritanya. Coba gini, siapa di sini yang habis makan rujak ngantuk? Gak ada loh. Kenapa? Karena memang dalam buah-buahan masih tinggi enzim. Paham maksudnya? Udah mulai kebayang ya? Jadi kalau Anda makan sesuatu tiba-tiba ngantuk dan habis makan itu mengantuk, maka kemungkinan besar yang kita makan tadi itu sudah miskin serat, miskin enzim. Ya, yang bahasa sering saya sampaikan, good food is good mood itu loh. Dapatnya dari mana? Ya dari beliau-beliau ini. Contoh ya kayak pisang, mungkin ada buah-buahan kayak begini ya. Bahkan pisang ini Bapak sekalian, Allah begitu luar biasa menciptakan ini kepada kita semua ya. Pisang ini mulai dari kulitnya sampai dagingnya bagus. Nggak percaya? Buka penelitiannya. Pisang kalau Anda buka, ini kan katakanlah buah atau daging pisang. Ini kan daging pisang. Pisang mengandung satu bahan yang memberikan sensasi kebahagiaan dalam badan kita, namanya serotonin. Ya, di daging atau di buahnya ini atau di daging pisang ini. Paling tingginya di situ dan paling banyaknya serotonin tadi pada pisang yang sudah ada titik-titik hitamnya. Kalau pisang sudah ada titik-titik hitamnya, maka pisang tadi sudah menjadi pisang pembunuh kanker. Masya Allah kan? Jadi setiap perubahan pada rasa pada buah itu biasanya ada perubahan manfaat. Kurma mengkel sama kurma basah sama kurma kering beda khasiat. Warnanya beda. Ya kan? Ada rutop, ada tamar, ada satu lagi yang kurma mangkal itu beda semua khasiatnya. Ya, ini pisang. Kemudian apa lagi? Allah menciptakan pembungkusnya. Jadi pembungkusnya inilah pelindungnya. Dan dalam pembungkus pisang ini Bapak sekalian, dia juga mengandung serotonin. Ini maha besar Allah kan. Jadi menciptakan pisang ini lengkap dengan pelindungnya dan lengkap dengan bahan yang menyebabkan kebahagiaan. Jadi bukan menyebabkan, dia menjadi bahan baku lah serotonin itu. Jadi kalau pagi-pagi Anda lagi galau, gelisah, moodnya nggak jelas, makan pisang.
Makan pisang sama daun sama kulitnya. Oh iya. Dibikin smoothies. Di blender, tapi cari pisang-pisang yang itu ya, pisang-pisang yang tumbuh di kampung alami tanpa disemprot-semprot. Kan banyak tuh, Jogja, Solo kan banyak yang tumbuh alami. Jadi dia pisangnya nggak kinclong-kinclong banget ya. Terus dia ada titik-titik hitamnya. Nah kalau sudah Bapak Ibu dapatkan itu, maka ambil pisang tadi, potong ujung ini, lalu di blender. Ya, bisa nggak? Bisa. Ini pisang ini pun bisa kita blender kalau mau. Dan bisa jadi bubur bayi yang sangat sehat. Luar biasa kan? Jadi mengganti makanan kayak begitu. Jadi mulai sekarang kalau mau hidup sehat, maka perbaiki isi piringnya. Ya, perbaiki isi piring. Nanti saya akan berikan toolsnya. Maksudnya softwarenya apa, bahasa saya aja sih. Softwarenya apa, aplikasinya apa, nanti kita akan bahas bentar. Ya itu baru pisang. Jadi Masya Allah, kiwi saja. Kiwi kan selama ini kalau kita makan kiwi, itunya dibuang nggak? Kulitnya. Kulit kiwi itu ternyata juga bagus. Ya. Tapi bagi orang-orang yang kena ada penyakit mah, jangan terlalu banyak makan kulit kiwi. Jadi kulit kiwi itu bisa Anda makan juga. Semangka juga bagus. Dari mulai kulit hijaunya, kulit putihnya, daging merahnya sampai bijinya bagus. Semangka. Apakah ada penjelasan secara ilmiah? Ada. Yang tidak ada yang belum saya dapatkan tuh kedondong. Kedondong, katanya buat obat batuk. Entahlah benar atau tidak. Ya, jadi itu konsep sekarang. Jadi mulai sekarang, mulai perbaiki isi piringnya. Dan cara memperbaiki itu kita mesti stop dulu. Kita mulai mengurangi dulu hal-hal yang membuat kita bermasalah. Tadi kan saya sebutkan. Pertama dari tepung ya, kurangi makan tepung. Ya, kue-kue udah ada tepung, ada minyak plus gula lagi, masalah lagi. Jadi mulai sekarang kalau mau menyayangi badannya, stoplah atau kurangilah mengkonsumsi gula pasir dalam segala bentuk. Biasanya yang pedagang-pedagang yang menggunakan gula pasir agak kebingungan. Karena enggak Bu, kalau udah ngerti caranya nanti Anda bisa substitusi kok. Ya, bisa substitusi. Tepung sekarang ada tepung non gluten. Gula pasir bisa Anda ganti dengan gula aren. Bisa diganti dengan madu, bisa sebenarnya. Minyak nanti jangan pakai minyak, di bake, di oven, dikukus, macam-macam polanya bisa sebenarnya. Ya, itu sebabnya saya sering banget pesan kepada teman-teman yang usaha kuliner. Kalau bikin usaha kuliner, jangan sampai yang kita bikin itu bikin masalah penyakit ke orang gitu. Sebab ketidaktahuan kita. Ya, contoh mungkin salah satu yang saya memang kurangi, dulu sering saya makan, ya, adalah roti. Roti ada tepungnya kan? Ada. Sekali-sekali silakan, tapi kalau tiap hari makan roti nggak bagus. Itu sebabnya anak-anak yang biasanya kena ADHD atau autis biasanya dilarang sama dokternya makan roti kan, atau tepung dan produk berbasiskan tepung. Ya, nah makanya kita perlu ngerti makanan-makanan yang nggak boleh sama sekali kita makan. Contohnya kalau saya sih soda tidak, minuman soda kalau saya memang tidak sama sekali. Konyolnya adalah ketika Anda saya kemarin sempat safar lah ya. Safar itu ngeliat. Jadi kalau Anda pernah pergi haji atau umroh, orang-orang Saudi itu kan apapun makanannya, minumannya soda. Orang Saudi begitu. Dia mau makan kambing, mau makan onta, minumnya pasti soda. Bahkan kalau kita bilang sama dia, misalkan soda itu kan gak bagus gini-gini, dia tunjukin tuh, lihat nih, kalau kamu cuci tangan, dia makan onta gitu kan, cuci tangan pakai soda, itu hilang memang lemaknya. Kalau habis makan onta gitu kan, nah kalau masuk ke mulut, dia bilang nanti lemak-lemak kita hilang. Nah jahil kayak begitu. Masalahnya reaksinya beda ketika masuk di mulut sama di tangan, reaksinya beda soda itu. Ya, ketika masuk di mulut dia sudah ceritanya udah beda banget gitu. Asamnya loh. Terus ada teman yang sempat mau minum gitu kan, minum soda gitu kan, saya bilang sama dia, kamu tahu nggak satu gelas soda yang kamu minum itu butuh sekitar 30 gelas air zam-zam untuk membersihkannya. Udah dibuka sama dia, nggak jadi diminum, batal. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu
beberapa yang kita perlu pikirkan untuk dikurangi, Bu sekalian. Dan sebenarnya nanti kita akan coba ngeriseting ulang pola makan kita, karena kata kuncinya pola makan diubah. Kalau pola makan bisa diubah, banyak sekali hal-hal positif yang kita bisa dapatkan. Tadi kita bicara tentang pagi, pagi tidak disarankan untuk banyak-banyak makan. Maka pagi-pagi bukan waktu yang tepat untuk makan. Kalau saya nggak tahu Jogja ini pagi-pagi sarapannya apa? Kemarin saya di Makassar, orang Makassar pagi-pagi sarapannya coto gitu kan. Saya bilang kalau makan coto caranya begini, saya bilang. Sini ada orang Makassar ya, mungkin. Makan coto itu, kalau Anda dikasih coto kan biasanya dikasih jeruk nipis. Saya bilang gitu kan. Nah, jeruk nipisnya ada air kan, bisa ada putih kan. Nah, ambil jeruk nipisnya, terus jeruknya diperes ke dalam itunya, airnya tadi lo minum. Kalau airnya kurang minta lagi. Jeruknya juga minta lagi sampai 2-3 gelas minum. Supaya nggak sempat makan cotonya, saya bilang. Dari zaman lu nggak ada perubahan makan gitu kan, coto lagi. Bukan masalah makanannya, Bu, bukan. Zaman dulu orang Makassar, orang Jogja juga makan gudeg, betul. Orang Padang juga makan nasi Padang, tapi habis makan mereka nyangkul, naik sepeda, jalan kaki. Kita ngupdate status, paham ya? Jadi bukan saya melarang makannya, yang kita kurang itu dibakarnya kita kurang gitu loh. Itu masalahnya. Udah gitu orang-orang zaman dulu, orang tua, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang senior. Kalau mereka bikin tehnya tawar, kadang-kadang pakai jahe, pakai gula merah. Banyak kan malah justru nggak pakai pemanis gitu loh. Mereka nggak pakai minyak, pagi-pagi ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus gitu, semua rebus, nggak ada minyak. Kita sekarang semua minyak. Jadi bukan masalah di makanannya gitu loh. Ya, kemampuan atau apa ya? Komitmen kita untuk membakar makanan tadi itu yang kurang, sehingga apa? Nabi katakan dalam sebuah hadis, aku melihat di akhir zaman nanti di kalangan umatku banyak sekali, kata Rasulullah, fenomena kegemukan, kata Nabi. Itu terbukti kan? Gemuk itu gara-gara apa? Makan. Dan makan adalah banyaknya makan atau banyak makan adalah bagian dari talbis atau tipu daya setan yang melemahkan iman. Maka tidak akan mungkin kita bisa menangis lagi baca Quran, lagi doa, lagi sholat kalau lagi kenyang, gak bisa. Betul? Gak bisa, Bu. Sebab dalam agama Islam, kesehatan itu awal muasalnya dari kolbu. Ya, kolbunya kita harus sehat dulu. Kolbu itu makanannya tidak makan. Paham ya? Kolbu itu makanannya tidak makan atau sedikit makan. Kenapa orang yang lagi berpuasa doanya mustajab? Karena gak makan. Lagi gak makan, dia lebih dekat sama Tuhannya. Makan itu mempengaruhi apa? Pikiran dipengaruhi, mood dipengaruhi, hormon dipengaruhi. Itu sebabnya ketika orang gak makan, apa yang terjadi? Terkondisikan hatinya. Gitu loh, paham ya? Jadi Islam mengajarkan banyak hal. Makanya konsep mensana in corpore sano di Islam keliru total. Oh iya, saya bisa ngomong ini kenapa? Karena ada backup hadisnya. Kan kita sering kenal misalnya bahasa Yunani nggak salah itu kan, dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, gitu kan? Tetapi Islam bilang beda, Rasul bilang beda. Wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi SAW. Wa inna fil jasad mudghah iza sholat jasad kullu wa iza fasada jasad kullu. Ala wa hiya qalb, kata Nabi. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik, baiklah semua. Daging itu rusak, rusaklah semua. Ketahuilah daging itu adalah kolbu atau hati. Maka fisiknya kita sehat atau tidaknya, kata Nabi SAW, dimulai dari sehatnya kolbu dulu. Kalau konsep tadi dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa sehat kita pakai, nggak mungkin bisa dipakai. Sebab apa? Orang gila di rumah sakit jiwa, maaf, orang-orang saudara kita yang pikirnya sudah bermasalah di rumah sakit jiwa sana, mereka fisiknya sehat tuh, betul? Tapi jiwanya bermasalah, kan gitu? Ya, maka Islam punya konsep sendiri dalam urusan kesehatan. Ya, artinya apa? Kalau mau sehat kolbu, kalau mau sehat hatinya, perbanyaklah mengingat Allah, berbuat baik, ya, menolong orang seperti itu. Maka kolbunya akan sehat, atau dengan ilmu. Ya, kita tidak bahas itu sekarang. Ya, kita bahas yang sisi lain aja, yang bisa lebih dicerna. Jadi itu kata kunci pertama itu. Jadi kolbu itu justru malah jangan banyak makan. Jadi kalau Anda mau deket-deket sama Allah, jangan banyak makan. Ya, Rasulullah SAW ketika beliau meninggal, ubannya beliau cuman, dalam beberapa kitab disebutkan ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 3.
uban adalah tanda penuaan. Ya, jadi kalau ada orang masih usia 20 tahun gitu ya, 30 tahun sudah ubanan, kemungkinan apa? Kemungkinan mungkin kebanyakan mikir, atau yang dimakan menyebabkan banyak masalah ke badannya sehingga elektronnya bisa lepas satu demi satu. Ya, makan olahan, ya makanan-makanan yang sifatnya nggak sehat, kita udah paham lah. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menerapkan pola-pola ini, insya Allah itu akan lebih gampang sekali ngerti. Ini kalau saya makan ini kira-kira bikin masalah ke badan atau bikin sehat. Kita akan paham sendiri, dan Allah akan memberi petunjuk kepada kita tentang itu. Dan kalau nggak sehat kita lebih memilih, kalau nggak sehat dan tidak darurat kita akan lebih memilih untuk tidak makan itu. Ya, contoh mungkin Indonesia, mungkin di sini tidak ada satupun yang tidak terkena lidahnya dengan micin. Tidak ada satupun kita di sini mungkin yang tidak pernah kena mie instan. Ya. Dan mie instan sebenarnya salah satu makanan yang sangat-sangat, kalau boleh saya kan, sangat tidak sehat sebenarnya. Ya. Ya, kalau mungkin saya katakan ya semakin banyak orang ya semakin kita kena. Jadi makanan itu baru sekali gini. Sedemikian juga alkohol ataupun narkoba memberikan kecanduan, maka makanan juga bisa memberikan kecanduan. Jadi kalau ada orang ngomong gini misalkan, kalau pagi-pagi saya tidak minum teh manis saya pusing. Itu dia sakau dengan gula pasirnya. Kalau pagi-pagi saya tidak minum kopi manis, kopi yang pakai gula, saya begini begitu juga lagi sakau tuh. Jadi hati-hati, ya, hati-hati dengan makanan karena makan bikin kecanduan. Sedemikian juga saya katakan alkohol dan narkoba, dia melok reseptor di badan kita, terutama di otak, dia ngelok. Tepung itu paling sering dia melok maksudnya harusnya bukan ke situ dia ngumpulnya, tapi dia bikin di situ gitu kan. Tepung tuh paling sering. Coba Anda tantang diri Anda ya, dalam seminggu ke depan ini bos sekalian, Anda tidak makan beberapa makanan berikut. Siap nggak? Siap ya? Nanti Anda akan dapatkan efek yang luar biasa. Keluhan-keluhan badan Anda akan hilang semua satu persatu. Yang pertama, nasi. Katanya siap. Yang kedua, gula pasir dan segala jenis produk turunannya. Kalau bahasa saya segala jenis produk turunannya berarti kalau roti pakai gula nggak? Pasti nggak usah makan. Ya, kalau tetap pengen makan roti, ya carilah roti gandum yang tawar. Meskipun gandum tawar sendiri, kalau dilama-lama masuk badan, dia jadi glukosa juga sebenarnya. Lebih baik hindari. Yang kedua, yang ketiga, minyak. Semua yang menggunakan minyak goreng jangan makan. Ada bapak-bapak geleng-geleng, la haula wala quwwata illa billah. Sungguh berat ujian ini katanya. Tapi saya tanya, baik, Anda yang hidupnya 30 tahun, saya tanya, sudah pernah berapa tahun Anda hidup sehat? Setahun? Nggak ada. 6 bulan? Nggak ada. 1 bulan? Nggak ada. Ramadan pun yang harusnya jadi bulan detoksifikasi, buka dan sahurnya nyampah lagi. Betul? Terus kapan mau hidup sehat? Betul nggak? Maka saya sering ngomong gini bos, supaya apa? Supaya, ayolah saya katakan, jangan nyusahin keluarga saat masa tua kita, kalaulah masih hidup, ya, dengan penyakit-penyakit yang kita bisa cegah dengan mengubah isi piring. Mati tuh jangan mati karena banyak penyakit, betul. Jadi caranya gimana? Ya bener isi piringnya. Ya. Ayah saya umurnya 82 tahun. Mungkin tidak pernah makan pizza seumur hidupnya. Sosis nggak pernah dia makan. Pokoknya makanan olahan tuh nggak pernah dia mau makan. Kalau makan ikan itu pun dia pilih-pilih. Ya. Jadi orang-orang tua zaman dulu banyak mengajarkan kita ya hal-hal yang bijak seperti ini. Dan kita saja zaman sekarang lebih banyak makan untuk memenuhi selera dan rasa. Dan itu masalah.
Udah berapa tadi? Pertama nasi, kedua gula, yang kedua minyak, yang keempat tepung ya, tepung. Sudah cukup? Belum. Semua makanan olahan yang dikemas yang menggunakan bahan tambahan pangan sintetik. Contohnya apa? Jus yang dalam kemasan. Enggak. Apalagi ya sosis, nugget bang, gak salah. Sekali-sekali boleh, setahun sekali, setahun 2 kali. Oke lah. Katanya mau sehat. Nanti saya kasih tipsnya supaya Anda tetap bisa makan enak, tapi tidak makan enak tapi tetap sehat gitu loh. Bisa kok, kalau mau. Mau kan? Nah, nanti saya ajarin caranya. Dan Indonesia kaya dengan begitu-begituan. Indonesia kaya banget. Mudah-mudahan Allah sempatkan nanti ya kita buat. Cukup? Itu dulu cukup. Satu lagi sebenarnya. Semua produk-produk yang berbasiskan susu sapi ya, susu sapi saran saya dikurangi, kalau bisa di stop lebih baik. Gantinya dengan apa? Banyak ya, dengan susu kacang bisa. Susu kacangnya apa? Kacang merah, kacang merah, kedelai sih oke lah. Kacang hijau oke lah. Tapi jangan sering-sering. Lebih bagus kacang almond, walnut, pistachio, hazelnut. Langsung komen dia. Mahal lah apa? Baik, banyak yang tidak tahu hadis ini. Jadi Nabi pernah bilang gini, sedekah yang paling baik itu sedekah kepada keluarga. Hadisnya begitu. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah ternyata Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa ternyata sedekah yang tidak kalah baiknya adalah sedekah kepada diri sendiri. Jadi ketika Anda hidup sehat, Anda beli makanan-makanan yang sebulan mungkin agak sedikit tinggi harganya tadi, dan Anda niatkan sebagai bentuk sedekah ke diri Anda, itu pahala. Pahala loh, serius. Daripada makan yang gak jelas-jelas, lebih baik gak usah makan sekalian. Makanya kemarin ada mahasiswa tanya ke saya, pas kajian di mana gitu kan, dokter, saya kan mahasiswa dengan low budget. Saya bilang, oh iya, terus bagaimana cara hidup sehat supaya tetap bisa sehat? Saya katakan, oh gampang sekali. Islamic healthy lifestyle itu sangat low budget. Caranya gimana? Puasa. Banyakin aja puasa. Lagi hari berbukanya cari masjid yang ngasih iftar. Atau cari gitu kan restoran-restoran gitu kan yang menyediakan buka puasa gratis gitu kan. Siapa tahu kan low budget. Ya, healthy lifestyle dalam Islam itu sangat low budget, serius. Caranya gimana? Lebih banyak, kita lebih jarang makan daripada makannya, gitu loh. Dan cara ini kalau Bapak Ibu benar-benar praktekkan itu efeknya luar biasa. Maka sebenarnya kalau nanti sudah ngerti polanya, nanti Bapak Ibu sekalian makan itu sehari itu cuma sekali udah cukup. Makan sekali sehari cukup. Pagi gak usah makan. Makannya apa? Buah sayur sedikit, atau mungkin bikin salad-salad, atau mungkin makanan-makanan ringan kayak begini yang sehat. Gak ada. Saya kayak jadi tukang sayur gini. Gak apa-apa. Kita bikin nanti.